Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu di pembelajaran tentang DDL pada basis data. Pada kali ini kita akan membahas DDL, di mana DDL itu adalah suatu fungsi query di MySQL yang mana untuk kita memasukkan perintah-perintah yang sederhana, yang bukan tempat pengolahannya, bukan mengolah datanya, namun kita membuat ketersediaan untuk data itu akan ditampung. Jadi yang pertama, sebelum kita memulai DDL itu, kita harus koneksikan dulu form untuk pengolahannya nanti ke MySQL dengan cara kita menggunakan CMD ya. Kita hidupkan dulu exam yang pertama. Ini saya sudah ada exam, kita hidupkan, kita start dulu. Nah, kalau sudah ada tombol stop begini berarti sudah jalan. Kita minimize saja. Kita buka form untuk media kita buka CMD atau command prompt. CMD ini. Nah, setelah begini, kita akan mulai koneksikan ke MySQL. Dengan cara kita akses dulu data C kita dengan menuliskan cd exam MySQL bin. Baru kita enter. Nah, setelah keluar ini, kita ketik lagi MySQL root. Nah, jadi kita klik buat MySQL min atau kurang u spasi root. Ini untuk akses kita masuknya ya. Kita enter saja. Nah, kalau sudah keluar ucapan welcome, ini berarti kita sudah masuk atau kita sudah koneksi ke MySQL. Dan ini digunakan ini mengoneksikan untuk semua, baik itu DML, DDL, maupun DCL. Jadi untuk yang pertama, kita lihat dulu isi database kita. Isi database kita dengan menggunakan perintah show databases. Jangan lupa S-nya ya, kalau show database itu ada S-nya pas di belakangnya. Show databases. Ini fungsinya untuk menampilkan daftar dari database kita. Kita klik enter aja. Nah, sudah keluar daftar database kita. Ini kenapa di database saya banyak namanya, sedangkan di tempat kalian masing-masing nggak ada? Karena di tempat saya sudah pernah membuatnya. Ini e-learning, modul CI, modul EBBM, modul SIS, Muralink Kuesioner. Ini semua sudah saya buat. Kalau tempat kalian mungkin masih polos ya, masih kosong, jadi belum ada apa-apanya. Nah, karena kita ini sudah tahu isi database-nya ini, jadi kita akan membuat database baru. Ini ya, kita buat database baru. Gimana Pak cara perintahnya? Jadi gini, kita create database. Nah, nama database-nya di sini kita buat aja nama database-nya smk underscore tgm. Nah, kita titik koma, kita enter. Nah, kalau keluar query oke, koma satu row tag ini 0, ini berarti sudah benar. Kita show lagi, kita cek lagi benar ada nggak yang namanya database-nya smk underscore tgm. Kita show databases. Nah, sudah ada ini. SMKN TGM sudah ada database-nya, berarti sudah query kita sudah masuk. Untuk selanjutnya, kita harus masuk dulu ke database SMKN TGM yang sudah kita buat tadi. SMKN TGM dengan cara use SMKN SMK ya, nggak pakai N, SMK TGM titik koma. Jadi fungsi dari use ini kita akan masuk ke database itu. Kalau kita ini kan masih di luarnya. Jadi kita harus masuk dulu ke database itu dengan cara use nama database-nya. Kalau di kalian misalnya database biodata, berarti di sini use biodata. Kita enter aja. Nah,
Gimana cara mendeteksi kalau kita sudah masuk ke database tersebut? Jadi di bagian ini, MariaDB, ini akan ada di dalam kurungnya nama database yang kita use tadi. Ini sudah ada SMK Tugumulyo, TGM ya. Jadi ini berarti kita sudah menuju ke database tersebut. Jadi di halaman ini, di SMKN TGM ini, kita akan membuat tabel, yaitu tabel siswa. Jadi nanti isinya ada nama yang sederhana aja, nama, alamat, nomor telepon, kelas, itu aja. Jadi yang pertama, kita show dulu, ini fungsinya show table SMK TGM. Ini ya, jadi ini fungsi untuk menampilkan ini apa tuh? Menampilkan tabelnya. Jangan lupa ya, show table. Gini, lupa saya tadi tulisannya. Show tables. Jadi show tables SMKN Tugumulyo atau TGM, nama database-nya apa yang tadi kita buat atau yang di ini. Show TGM, show tables. Jangan lupa bukan tabel tapi tables. Langsung kita enter aja. Oh, error, have you tak cek manual. Oh, ini ada yang salah, saya nulis itunya. Oh, jadi kita tinggal show tables aja. Nah, empty set jadi kosong yang tadi saya lupa ya, karena kita udah masuk ke sini SMK, jadi kita nggak perlu lagi menuliskan SMK TGM. Jadi kita tinggal tuliskan aja MariaDB show tables aja. Show tables. Jadi gimana kalau nanti dia akan ada error kalau kita error ini, error 104 you have sintaknya, berarti sintak kita salah. Ini masih kosong. Mari kita buat tabel dulu. Oke ya, kita buat tabel ini. Kita buat tabel siswa. Kita buat tabel siswa dengan cara gini. Kita tulis aja create table siswa, buka kurung sini. Kita enter. Ini nanti kan ada tanda seperti tanda menuju ini. Kita masukkan filenya, namanya. Misalkan di sini NISN, tipe datanya apa? Saya buat integer, int, integer dengan panjangnya misalkan saya buat 4 karakter ya. 4 karakter kita koma, langsung enter lagi ke bawah. Kita buat nama, kita spasi, tipe datanya varchar. Kita buat panjangnya misalkan bisa 20, lebih lah ya 30. Nah, kita tutup lagi, kita koma, kita enter lagi, kita buat kelas, kita jenis kelamin dulu aja. Kita jenis kelamin, kita spasi, kita berikan varchar, kita beri 15 panjangnya. Maksudnya panjang ini nanti misalkan 15 karakter, huruf lah, angka kalau kita. Misalkan laki-laki, itu kan cuma berapa? Laki-laki, itu cuma 5. Jadi kalau perempuan banyak kan. Jadi itulah namanya tipe ini, besaran tipenya ini. Dan selanjutnya kita buat kelas. Kita buat jadi varchar juga. Kita buat menjadi 15 juga. Setelah itu kita koma, baru kita berikan primary key. Kita kan sudah pernah belajar primary key. Primary key itu syaratnya unik, tidak boleh sama antara data lain dan data satu. Jadi misalkan NISN ini kan tidak sama, jadi kita buat NISN sebagai primary key-nya. Dengan cara yaitu kita buat primary key dalam kurung nama NISN-nya.
yang di atas NISN ini, kita masukkan di dalam kurung ini. Setelah itu kita enter, tapi tidak perlu menggunakan koma setelah NISN ini ya. Dalam kurung ini kita enter, tidak usah menggunakan koma. Kita tutup, kita titik koma. Nah, kita titik koma, kita enter. Dan nanti kalau berhasil begini tulisannya. Gini, query OK, 0 rows after. Jadi ini sudah berhasil. Jadi kita sudah membuat tabel yaitu dengan nama siswa. Boleh dilihat, kita lihatnya gini, show tables. Kita enter. Nah, ini tables in SMK underscore TGM. Tabel di SMK TGM. Jadi ada tabel siswa. Gimana Pak cara menampilkannya? Kita mau tampilkan ini siswa ini dengan this. Nampilkannya dengan gini. This siswa. Nama itunya ya, nama tabelnya. Siswa. Kita enter. Kita salah, ntar ya. You have error syntax. Oh, bukan this. That's. Saya lupa. That's karena this itu penyimpanan. That's siswa. Kita enter. Ini nama-nama itu kita. Nama apa? Nama dari struktur yang kita buat tadi. Jadi nanti kita bisa belajar, nanti saya berikan kalian atau kalian bisa mencari tipe-tipe data apa sih yang di database ini. Varchar, date, int, integer, atau apa ya nanti. Nah, untuk selanjutnya kita akan mencoba merubah nama dari siswa ini. Merubah nama dari siswa menjadi data siswa. Nah, jadi gimana caranya merubahnya? Jadi kita akan mengubah data nama tabel siswa ini menjadi data siswa dengan cara gini. Rename table siswa to data siswa. Nah, jadi kita akan merubah rename table siswa, nama database-nya, ke nama database baru, data siswa. Boleh data siswa, atau data SMK-NTGM, atau apa, data siswi, terserah. Yang penting to-nya ini akan merubah data menjadi nama baru. Kita enter ya, kita coba enter. Oke. Kok nggak ada respon? Oh, sini. Kita enter. Oke, ini query. Query OK. Jadi kalau setiap berhasil pasti dia akan ada tulisannya query OK. Nih. Jadi untuk yang pertama kita akan cek dulu sudah benar nggak menjadi data siswa dengan cara show tables. Koma, kita enter. Nih sudah jadi data siswa. Untuk selanjutnya kita akan menambahkan kolom. Misalkan kita lupa. Oh iya, kita mau menambahkan misalkan apa ya? Kelas misalkan mau menambahkan alamat. Kita lupa alamat di sini. Oh iya, kita mau menambahkan alamat. Gimana, Pak? Jadi gini, kita menambahkan cukup dengan gini. Alter table. Nama tabelnya apa? Tabel apa? Kita tadi di data siswa, ingat ya, sudah kita ubah tadi data siswa namanya di sini. Data siswa. Ingat data siswa. Kita add alamat spasi tipe datanya apa? Varchar. Nah, kalau alamat ini panjang, varchar kita kasih aja 50. Kita titik koma. Jadi kita tinggal enter lagi. Nih. Query OK, 0 row of tag, record 0, duplikat kosong, warning 0. Jadi benar. Kita benar sudah
Sudah apa tuh? Sudah menambahkan alamat di tabel yang tadi. Untuk mengeceknya lagi, kita dash data siswa. Jadi kita menampilkan data siswa, melihat strukturnya. Oke, ini sudah ada alamat. Alamat ya. Ini alamat. Jadi untuk selanjutnya kita akan ubah tipe data. Tipe data gimana? Misalkan apa ya yang kita mau ubah? Misalkan kita andaikan aja lah kelas. Kelas ini mau kita menjadikan int atau integer angka. Gimana caranya? Kita tinggal sama seperti tadi, alter table data siswa, nama tabelnya, modify, ini modifnya, nama filenya apa? Misalkan kita tadi kelas, tipe datanya apa? Misalkan tipe data yang kita mau ganti kelas jadi int, int 3. Kita titik koma. Jadi ini kode untuk mengganti apa ya? Untuk mengganti tipe data. Tipe data kelas ini kan sebelumnya varchar. Akan saya ubah menjadi int atau integer. Misal ini ya. Misal kita coba enter. Nih, benar. Kalau ada ini berarti sudah benar. Kita coba show lagi. Kita tampilkan lagi tabel dari data siswa. Sudah benar nggak itu apa tuh kelas berubah jadi int? Nih, kelas udah jadi int nih, panjangnya 3. Jadi kita sudah benar mengganti kelas tadi dari varchar ini, dari varchar ini, dari varchar ini ya, kelas dari varchar 15 menjadi int 3. int 3. Jadi untuk selanjutnya gimana Pak kalau kita ingin menghapus file? Misalkan loh, kelas ini int mau kita hapus aja. Gimana cara menghapusnya? Gini aja, kita menggunakan alter lagi. Alter table sama alter table data siswa. Kita drop apa nama itunya? Nama filenya. Misalkan kelas. Kita mau menghapus kelas. Sudah, kita enter aja. Enter ini sudah benar. Kita coba lagi ya, tampilkan tabel data siswanya biar kelihatan. Dash data siswa. Oke, ini sudah keluar. Jadi untuk memberitahu lagi, huruf kecil besar sama aja di sini di query-nya. Jadi nggak perlu salah, nanti takut salah. Nah, ini kelas sudah kita hapus. Kelas udah kita hapus, jadi kita udah nggak punya kelas lagi. Kalau kita ingin nambahkan kelas lagi, kita dengan cara tadi menambahkan kelas add new ini. Alter table data siswa add kelas apa? Kalau kita misalkan udah kehapus. Nah, di sini kita baru menghapus file di dalam tabel. File di dalam tabel. File ini ya, ini file, ini data siswa nama tabel. Nah, kalau kita ingin menghapus tabelnya gimana, Pak? Kita tinggal drop table apa? Drop table data siswa dengan apa ya? Dengan konsekuensi tabel kita kehapus. Karena di drop akan kita hapus. Kita coba kita hapus ya. Kita enter. Oke, query oke, no rows affect. Jadi benar. Kita coba show tables. Kosong karena data siswa sudah kita hapus. Jadi udah nggak ada data lagi. Nah, langsung gimana Pak kalau kita ingin menghapus database-nya? Sama, tinggal kita drop database, apa namanya ini?
SMK 3M, di koma, kita oke. Nih, kita sudah langsung keluar karena database kita sudah kita hapus, data data siswa. Kita show database. Ini kita nggak ada lagi itu kita database data siswa sudah nggak ada karena kita sudah hapus. Jadi mungkin sampai di sini kita belajar tentang DDL. Nanti kalau ada yang kurang paham bisa bertanya langsung dengan saya melalui via WA. Nah, jadi tadi urutannya yaitu kita menampilkan daftar database. Kita membuat database, membuat tabel dan strukturnya dan menampilkannya juga, mengubah nama tabel yang sudah dibuat, menambahkan kolom pada tabel, kolom file ya, maksudnya kolom ini data filenya, file di dalam tabel tadi, mengubah tipe data file, menghapus file pada tabel, menghapus tabel dan menghapus database. Jadi nanti kalau kurang paham bisa hubungi saya lagi di WA saya. Jadi sampai sini saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.